Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Kita akan membahas yang pertama, yaitu syahadat. Syahadat yang berlafalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita akan berbicara tentang syahadat. Syahadat adalah rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama berarti syarat masuk Islam yang pertama. Dari syarat masuk Islam itu ada tahapannya. Bukan tahapan kemudian harusnya, tapi emang semua rukun Islam itu harus kita amalkan, harus kita jalani kelimanya itu. Nah, kita kembali ke Islam. Islam sendiri itu bukan berasal dari, atau agama yang berasal dari Pulau Jawa itu bukan, ataupun Nusantara. Islam adalah agama yang berasal dari Timur Tengah atau negara Arab. Sedangkan Pulau Jawa sendiri itu lebih dominan ke Hindu-Buddha. Karena dulu Pulau Jawa adalah banyak kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti itu. Nah, proses masuknya Islam ke Indonesia atau ke Pulau Jawa itu melalui dakwah para kiai, para wali, para syuhada. Nah, di Pulau Jawa sendiri ada istilah yang namanya wali songo. Nah, wali songo di sini yang berarti wali adalah pemimpin, songo adalah 9. Berarti ada 9 pemimpin penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Kita ambil salah satu, misalkan Sunan Kalijaga. Ada Sunan Kalijaga, ada Sunan Bonang, Sunan Kudus. Nah, kita ambil salah satunya dulu, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu adalah seorang warga atau masyarakat yang ada di Pulau Jawa, tapi menerima wahyu atau yang memiliki ilmu yang tinggi. Nah, budaya Islam yang ada di Timur Tengah dan budaya Hindu yang ada di Jawa itu kan bertolak belakang. Tidak bisa langsung dipadukan serta-merta menjadi satu dengan singkat, itu nggak bisa. Jadi negara Islam atau agama Islam dari Timur Tengah masuk ke Pulau Jawa itu melalui tahapan demi tahapan. Nah, untuk tahapan yang pertama berarti para alim ulama, para wali itu harus kan mengajarkan yang namanya syahadat. Karena syahadat adalah rukun Islam yang pertama. Nggak mungkin kan kalau misal masyarakat yang dominan atau mayoritas Hindu langsung diberikan ajaran sholat. Atau katakanlah mereka masyarakat yang mempunyai harta yang banyak, terus kemudian mau berangkat haji dulu, itu nggak boleh. Diajarkan dari rukun yang pertama dulu, syahadat. Tapi para wali di sini tidak serta-merta langsung masyarakat disuruh pindah ke Islam atau diajak, itu enggak. Karena Islam itu adalah kedamaian, saling menghormati. Nah, jadi para wali menyebarkan itu kan menghormati agama dan budaya yang udah ada. Budaya yang udah ada tetap dikembangkan. Seperti halnya pada waktu itu yang populer itu adalah kesenian wayang. Ada lengger, tari topeng dan lain sebagainya. Sunan Kalijaga mengajarkan agama Islam, peradaban Islam di Pulau Jawa dengan menggunakan media wayang. Karena masyarakat di Pulau Jawa saat itu gemar sekali menonton wayang.
Nah, dalam dunia perwayangan ada yang namanya atau judul pewayangan, topik pewayangan. Katakanlah saya ambil satu yang bertopik perang Bratayuda. Perang Bratayuda ini merangkan atau perang antara Pandawa dan Kurawa. Pandawa itu adalah sisi yang positif dan Kurawa adalah sisi yang negatif. Pandawa cuma berjumlah 5. Dan di situ ada Prabu Puntadewa yang menjadi sesepuh atau seniornya Pandawa. Sedangkan di Kurawa sendiri ada 99 jumlahnya. Dan ada cewek juga. Enggak semuanya cowok. Di situ perang antara kebaikan dan keburukan. Tapi 5 ini tidak serta-merta kalah dengan yang Kurawa jumlahnya banyak. Karena Kurawa jumlah banyak itu kesaktiannya juga di bawah Pandawa. Karena cuma ada satu aja yang paling sakti, yaitu Rahwana. Sedangkan Rahwana sendiri juga kalah sama Prabu Puntadewa itu. Nah, Prabu Puntadewa itu memiliki pusaka yang namanya Jamus Kalimasada. Nah, Jamus Kalimasada ini adalah merupakan pusaka yang sangat sakti dan ditakuti oleh lawan-lawannya. Kenapa di situ Pandawa bisa menang melawan Kurawa yang jumlahnya lebih banyak? Karena Pandawa punya Jamus Kalimasada yang dimiliki oleh Prabu Puntadewa itu. Nah, dari sini Jamus Kalimasada itu berasal dari atau mempunyai arti kalimat syahadat. Kalimasada, kalimat syahadat itu dipadukan antara seni wayang dan agama Islam. Sunan Kalijaga memadukan atau memasukkan syahadat itu dalam Jamus Kalimasada. Nah, karena masyarakat itu berbondong-bondong ingin menonton wayang dan yang ada di mindset masyarakat itu, oh wayang bagus, terhibur, menarik. Tokohnya adalah Prabu Puntadewa yang memiliki pusaka yang namanya Jamus Kalimasada. Kenapa kok Prabu Puntadewa dan Pandawa bisa menang? Karena mempunyai senjata Jamus Kalimasada. Nah, masyarakat kan juga kepingin biar gimana supaya menang seperti Pandawa itu. Jadi terinspirasi dengan Jamus Kalimasada. Tapi Jamus Kalimasada di sini untuk masyarakat bukan berarti pedang, terus kemudian keris atau dan lain sebagainya. Tapi melainkan di situ kalimat-kalimat syahadat yang berlafalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tanpa disadari Sunan Kalijaga udah membawa masyarakat Jawa itu beralih ke agama Islam dari agama yang sebelumnya. Itulah awal mula Islam masuk ke Pulau Jawa. Nah, jadi kalau serta-merta budaya asing masuk, nggak mungkin bisa diterima oleh masyarakat khalayak luas. Itu harus melalui proses, dan proses itu harus yang enak, santun, bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Nah, seperti itulah penyebaran Islam di Pulau Jawa, utamanya untuk rukun Islam sendiri. Yang pertama itu paling mudah sekali. Pertama itu syahadat. Nah, dari syahadat baru ke rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Nah, nggak mungkin serta-merta orang yang baru tahu mengenal Islam langsung serta-merta disuruh mengerjakan bla 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 bla. Rukun Islam yang segitu banyak, mental, nggak mungkin.
itu bertahap. Setelah masyarakat nyaman, diperbolehkanlah masyarakat itu menonton kesenian. Dibikin nyaman dulu. Setelah nyaman, nanti dikasih ajaran-ajaran lagi. Nah, seperti itu. Itulah Sunan Kalijaga yang mengajarkan Islam di Nusantara, di Pulau Jawa ini melalui media wayang dengan jamus kalimosodonya, kalimat syahadat. Ya, itu tadi rukun Islam yang pertama, syahadat. Kita baru bahas rukun Islam yang pertama, baru syahadat. Nanti rukun Islam yang kedua kita bahas pertemuan selanjutnya. Sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.